Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Bapak Ibu kabarnya. Tidak terasa sekarang kita udah di pertemuan ke-6 Bapak Ibu, which is itu tersisa 2 pertemuan lagi karena event program ini itu hanya sampai di akhir bulan November ini ya, November ya betul. Jadi tersisa 2 minggu lagi dan hari ini kita akan mempelajari hal yang menarik gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum juga. Nanti kita coba bahas kira-kira apa materinya gitu. Selamat datang Bapak Ibu yang baru datang. Eh, aku tanya kabar dulu gimana Bapak Ibu, kabarnya baik nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu gimana nih kabarnya? Baru di chat Bapak Ibu kabarnya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam kembali. Betul, terima kasih Kak Salwa. Sehat Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Apa namanya? Jiwa raga batin alhamdulillah baik. Siap, terima kasih Pak Syarif. Oke, mulai pada join. Oke, aku coba izin share screen terlebih dahulu. Share screen yang desktop satu. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak Syaifuddin. Oke, sudah di-share dan aku coba slideshow terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar, bukan belajar sih lebih tepatnya, aku akan sharing atau materi di malam hari ini yang akan aku sharingkan kepada Bapak Ibu, yang aku bagikan kepada Bapak Ibu itu adalah terkait pengujian otomatis Bapak Ibu. Ada yang udah pernah dengar Bapak Ibu terkait pengujian otomatis? Atau bahasa Inggrisnya itu automation testing. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Kayaknya satu dua udah ada yang familiar ya harusnya terkait pengujian otomatis. Karena melihat dari Bapak Ibu sepertinya ada yang udah cukup berpengalaman juga di bidang front end atau lain sebagainya macamnya. Sebenarnya pengujian otomatis itu nggak cuma terikat sama front end aja. Pengujian otomatis juga dia diimplementasikan di berbagai macam lini bidang gitu. Nah, salah satunya di front end juga ada pengujian ya gitu. Oke. Nah, kita akan berkenalan dulu ke pengujian otomatis. Jadi kenapa kita perlu belajar pengujian otomatis? Itu alasan pertamanya adalah untuk memastikan perangkat lunak yang kita atau aplikasi berbasis web di kasus ini itu memenuhi kriteria yang sudah kita tentukan atau kriteria yang kita inginkan. Nah, maka dari itu pengujian otomatis itu penting. Kenapa harus otomatis? Karena pengujian itu nggak cukup sekali Bapak Ibu. Pengujian itu harus dilakukan secara berkali-kali dan mending kalau satu, kalau banyak itu bakal repot banget. Maka dari itu pengujian otomatis itu perlu kita pelajari dengan baik. Nah, pengujian otomatis atau bahasa Inggrisnya itu automation test adalah pengujian yang dilakukan oleh komputer karena dia otomatis. Berarti kita harus meminta suatu sistem untuk melakukan itu secara otomatis dengan batasan-batasan yang sudah kita tentukan tanpa melibatkan pengguna asing untuk berpartisipasi. Jadi kita hands up, let computer do the rest gitu. Jadi biarin komputer ngurusin sisanya. Nah, kelebihan dari automation testing itu kita bisa memerintahkan komputer untuk melakukan pengujian dalam jumlah yang seperlunya, dalam jumlah yang kita nggak tentukan tanpa ya kita nggak usah merasa sungkan gitu. Karena kalau sama orang kan kita suka kayak tolong tesin lagi dong, cuma kan nggak enak gitu minta-minta terus. Nah kalau komputer mau 10 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan sampai jutaan kali juga nggak masalah gitu kalau misalkan memang perlu. Karena ya memang komputer ya tugasnya seperti itu. Jadi itu apa namanya gambaran utama terkait
pengujian pengujian otomatis, Bapak Ibu. Jadi eh, kenapa penting? Itu karena kita terkadang memerlukan pengujian yang nggak sekali, dan itu banyak yang harus diujinya. Itu kalau sama kita tuh agak sulit gitu, maka dari itu kita memerlukan pengujian otomatis. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat potongan kode ini Bapak Ibu. Ada fungsi namanya itu concat strings, di mana dia menerima parameter string A dan string B. Isinya itu dia akan mereturn string A ditambah string B. Nah, kalau misalkan saya panggil fungsinya concat strings, terus parameter 1 diisi string hello dan parameter 2 diisi oleh string world, kira-kira menurut Bapak Ibu apa hasilnya? Apa coba Bapak Ibu? Hello World, ya betul. Sebenarnya nggak ada spasinya ya, Pak Titi Parkah. Betul Hello World, cuma nggak ada spasinya. Karena di sini stringnya langsung disatuin, dan Hello World-nya itu ya nggak ada itu, dan nggak ada spasinya langsung disatuin. Nah, pada Pak Setiawan betul. Betul, Bapak Ibu. Kita bisa langsung mengetahui potongan kode ini itu, potongan kode ini hasilnya apa. Karena kita mudah bisa mengetahui hasilnya. Jadi sebenarnya kita secara nggak langsung udah melakukan testing gitu, secara nggak sadarnya gitu ya. Oh, ini kalau misalkan dijalanin, udah pasti kayak gini hasilnya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan potongan kode seperti ini? Ini algoritma untuk perhitungan Fibonacci, Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini aku punya parameter number N1, N2, dan seterusnya. Nanti di bawahnya aku melakukan perulangan. Nah, sekarang kita harus mengecek kalau misalkan numbernya 1, itu hasilnya berapa. Kalau N1 nilainya berapa, hasilnya berapa. N2 nilainya berapa, hasilnya berapa, dan seterusnya. Itu agak repot, Bapak Ibu. Agak sulit. Bahkan kita sendiri pun memahami algoritmanya aja karena suka lupa-lupa ingat gitu. Kenapa ini bisa begini, kenapa, dan lain sebagainya macamnya lah. Nah, maka dari itu memerlukan pengujian otomatis, Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini balik lagi ke fungsi yang awal, yang concat string itu, kata kuncinya itu sebenarnya ada di kata expect depan ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di potongan kodenya, itu sebelum concat string ada kata kunci atau keyword atau sintaks expect. Artinya itu tuh kita bilang ke komputer, kita mengekspektasikan, mengharapkan fungsi dari concat string yang berparameter satunya hello dan parameter duanya world to be hello world, untuk menjadi hello world. Intinya gitu, kita bilang ke komputer, kita mengekspektasikan hasil return dari concat string ini menjadi hello world atau adalah hello world. Intinya tuh kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita melakukan pengujian, apakah benar concat string ini kalau diisi parameternya hello dan world itu hasilnya bakal hello world gitu. Kita ngecek apakah benar, apakah benar atau tidak gitu. Termasuk sama yang Fibonacci tadi. Kita cek apa namanya? Kalau misalkan parameter ini, apakah hasilnya sama dengan ini dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, kita juga harus mengecek gimana kalau misalkan kondisinya nggak sesuai. Kayak misalkan, expect concat string 1 sama 2 harus jadi 12, which is nggak bisa gitu. Karena harusnya kan hasilnya 3. Meskipun ini namanya concat string, sebenarnya parameter kan tadi bisa bebas ya. Jadi 1, 2 tuh tetap ditambahin jadi 3. To be 12 gitu. Ini juga salah gitu. Jadi kita harus ngecek posisi benarnya dan posisi salahnya seperti itu. Nah, hasil pengujiannya itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan berhasil, nanti dia akan melihat, nanti kita akan coba juga, tapi ini kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti akan terlihat ada test suite-nya.
ada tesnya, snapshot dan sebagainya macamnya, lalu ada time-nya juga. Dan di sini udah kelihatan ada join string, should concatenate con concatenate con concat con concatenated, itu aku agak susah apa namanya tipe tulisannya, cuma konkanisasi kalau nggak salah, terhadap dua string itu berjalan dengan baik Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan gagal, itu juga bakal melaporkan. Contohnya seperti ini. Kalau yang terkait tadi, yang 1 dan 2, kalau kita running, expected-nya 13, tapi receive rate-nya 3. Jadi kita mengekspektasikan hasilnya harus 12, tapi malah keterimanya 3. Gitu loh. Kalau misalkan sekarang, kita melihatnya kayak, itu mah gampang mas, maksudnya nggak usah pengujian otomatis. Tapi nanti kalau untuk kasus-kasus yang kompleks, ini saya pakai contoh yang simpel tuh biar harapannya mudah lebih dipahami. Tapi nanti pada implementasinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kasus Bapak Ibu sendiri. Tapi yang jelas di dunia industri atau di dunia kebutuhan sehari-hari nanti yang memang benar ada marketnya, use case-nya jauh lebih kompleks. Jadi penting untuk melakukan pengecekan ini. Jadi kita mengecek kalau misalkan fungsi ini tuh harus berjalan dengan sesuai ketentuan. Kita harus mengecek kondisi oke-nya, dan kita harus memastikan kalau fungsi ini juga harus gagal ketika requirement-nya tidak terpenuhi. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Nah, sekarang kita pelajari teknik pengujiannya. Nah, ada teknik pengujian, namanya tuh test driver development, Bapak Ibu. Secara keseluruhan, konsepnya, biasanya kan kalau kita ngoding, itu kita ngoding dulu, baru dites, ya kan Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang, itu dibalik. Kita bikin test case-nya dulu, baru ngoding. Itu inti dari test driven development, Bapak Ibu. Jadi, pernah nggak Bapak Ibu mendengar teknik menulis tes dahulu dalam membangun fitur? Jadi kita menulis tesnya dulu, baru ngoding. Jadi kita ngoding itu berdasarkan test case ya Bapak Ibu. Nah, membangun fitur dengan TDD membawa kita untuk menulis kode pengujian lebih awal sebelum menulis kode program itu sendiri. Kenapa begitu? Itu agar membantu kita lebih terbayang terkait ekspektasi hasil keluaran fungsinya dan hasil fungsi yang kita tidak inginkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, flow-nya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum kita mengerjakan fitur, biasanya kan kita kalau, Mas, kita perlu fiturnya, kita langsung kerjain dong fiturnya. Nah, kalau pakai konsep ini enggak. Kita melihat dulu kondisi fiturnya, apa aja requirement-nya, apa aja kebutuhan, dan apa aja yang harus gagal. Maksudnya gagal tuh kondisi errornya nggak bisa diterima. Nah, kita buat dulu test case ya, Bapak Ibu. Kita bikin tesnya. Fungsi ini harus menghasilkan ini, fungsi ini bakal error kalau diginiin, dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan kita jalankan tesnya, dan itu pas itu oke, berarti kita nulis lagi tes yang lain. Tapi kalau misalkan gagal, sorry, Bapak Ibu salah. Kita menulis tes terlebih dahulu, terus kita menjalankan tesnya. Nah, harusnya itu gagal. Kenapa? Karena memang belum ada kode programnya. Kalau misalkan pas, berarti ada yang salah sama test case ya, gitu Bapak Ibu. Karena kalau ketika kita menulis test case terlebih dahulu harus error karena memang belum ada kode programnya kan. Makanya di sini ketika dia pas, dia dibalikin lagi ke menulis tes karena ada yang salah dari test case-nya. Tapi kalau gagal, udah benar. Kalau udah gagal, sekarang kita tinggal tulis pada programnya. Lalu kita jalankan lagi tesnya. Kalau misalkan gagal, balik lagi tulis kode programnya. Kalau misalkan pas, oke, berarti kita bisa udah selesai, atau kita bisa nulis lagi tes yang lain. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Dari konsep test driven development. Ini mirip konsep kayak mobile first yang kemarin, di mana sebenarnya kita nggak mempelajari sintaks baru atau ilmu baru dan lain sebagainya macamnya. Ya, mempelajari ilmu baru sih, cuma maksudnya nggak mempelajari hal gimana gitu, tapi lebih ke konsep dari cara kita bekerja aja. Sama kayak mobile first development, itu kan sebenarnya kita hanya memanfaatkan media query pada CSS kan. Cuma konsep cara kerjanya dimulai dari mobile terlebih dahulu. Nah, test driven development juga sama. Sebenarnya itu hanya basic JavaScript, tapi
konsep ini membuat tahapan kita bekerja itu berbeda, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, intinya tahapan test driven development itu pertama write the test dulu. Tulis kode tes sebelum menulis program. Pastikan kode tes ini gagal karena belum ada programnya. Kalau nggak gagal, berarti periksa lagi kembali tes yang dibuat karena harusnya salah. Nah, lalu selanjutnya itu make it run. Ketika memperoleh tes yang merah, kita perlu membuatnya hijau. Kita perlu menghijaukan tes menggunakan kode secukupnya saja. Jadi kalau misalkan udah kita tulis kode programnya, kita harus membuatnya hijau. Kita harus bisa si test case ini berfungsi sebagaimana mestinya. Terakhir, itu make it right. Jadi setelah mengetahui kode program berjalan dengan benar sesuai skenarinya, saatnya kita membuatnya baik atau jadi lebih optimal. Contohnya dengan mengoptimalkan seharusnya seperti ini, atau kalau salah seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi enhance gitu. Jadi kalau saya coba ulangi, pertama tulis dulu test case-nya, pastikan itu gagal, karena belum ada kode programnya. Nah, kalau udah gagal, kita tulis kode programnya, kita pastikan test case itu bisa berfungsi dengan baik, sisanya di enhance gitu. Kita bisa melakukan percabangan, dan lain sebagainya macam lah. Itu bisa disesuaikan dengan kasus masing-masing. Nah, sekarang kita lihat ada testing itu, tipenya ada apa aja, Bapak Ibu. Contoh, di sini itu arsitektur aplikasinya itu seperti ini. Ada movie catalog app, nanti di dalamnya ada submodulnya, maksudnya ada halaman of playing, upcoming, nanti di dalamnya ada komponennya, fungsi-fungsinya, dan lain sebagainya macam. Contohnya seperti itu. Nah, dimulai dengan unit testing, Bapak Ibu. Kalau unit testing, kita melakukan pengujian berdasarkan bagian-bagian terkecil, karena namanya juga unit. Jadi memang unit-unit terkecil kita tes. Kayak contoh di sini, kita melakukan unit test pada bagian favorit movie view atau fungsi favorit movie view, fungsi favorit movie search presenter, dan seterusnya. Bahkan di sini ada favorit movie DB, biasanya buat ke DB ada fungsinya kan. Nah, itu bisa kita tes unitnya. Jadi tes itu hanya fungsi kecil-kecilnya aja, Bapak Ibu. Kalau ada fungsi buat nge-get ini kita tes, fungsi lainnya kita tes, dan lain sebagainya macam. Jadi unit test itu adalah testing yang paling kecil. Nah, selanjutnya itu integration testing, Bapak Ibu. Kalau integration testing, dia namanya juga ada integration, berarti dia bukan fungsi satuan aja, tapi ada integrasi antar beberapa fungsi. Contoh, di sini ada integration test A, di mana halaman detail movie page, Bapak Ibu, yang isinya ada favorit movie view dan seterusnya, itu berintegrasi sama API dan sama DB. Jadi dia terintegrasi sama service yang lain juga. Makanya disebut integration test, karena memerlukan integrasi dengan fungsi yang lain. Intinya kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu hanya ingin mengetes fungsi-fungsi biasa, kayak tadi di awal ada concat string, itu masuknya unit testing, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan pengecekannya sudah ketergantungan antara beberapa fungsi dan sudah agak besar skalanya, itu masuknya ke integration testing. Nah, terakhir itu ada end-to-end testing. Kalau end-to-end testing adalah suatu tes di mana testingnya itu merepresentasikan dari sisi user, Bapak Ibu. Kalau tadi kan kita lihat yang di unit testing sama integration testing, contohnya itu kayak concat string tadi di awal, itu kan kita melakukan testingnya langsung secara kodenya. Nah, kalau end-to-end testing, ini pengujiannya, itu seolah-olah kita tuh adalah seorang user. Seolah-olah pengujiannya itu dari segi point of view user, Bapak Ibu. Jadi contohnya di sini ada end-to-end testing. Tester itu adalah bentukan dari pengujian otomatisnya. Jadi nanti dia akan melakukan tes seolah-olah dia itu adalah user, padahal bukan gitu. Dia robot otomatis, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ada 3, unit testing, integration testing, sama end-to-end testing. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, maksudnya kapan kita harus pakai itu, terus mengapa harus pakainya, dan lain sebagainya macamnya. Nah, setiap testing ini sebenarnya dikembalikan lagi ke kebutuhan Bapak Ibu.
Contohnya kalau unit testing biasanya itu dipakainya ketika kalau kita di back end. Di back end itu kan banyak fungsi-fungsi logika dan sebagainya macamnya. Nah, itu biasa pakai unit testing. Atau pakai service juga bisa. Pakai integration testing gitu. Sorry, harus integration testing dan lain sebagainya macamnya. Nah, kalau di front end di UI, oh ya UI service betul. Kalau di UI itu biasanya menggunakan end-to-end testing Bapak Ibu. Karena kebanyakannya ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa pakai integration dan ini. Cuma kebanyakannya itu menggunakan end-to-end testing. Nah, setiap testing ini dia punya sisi positif dan negatifnya, Bapak Ibu. Contoh, kalau misalnya kita lihat yang di sebelah kiri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Itu ada di atas kura-kura, di bawah kelinci. Nah, kalau kita sandingkan dengan tahapan piramidnya, kalau unit itu cepat banget, Bapak Ibu. Seru, cepat banget. Dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya kalau unit testing itu cepat. Karena dia cuma unit-unit kecil, itu siap. Maksudnya persiapannya itu lebih cepat gitu. Sedangkan makin ke atas itu makin lambat. Contohnya kayak UI. Kalau kita mau ngetes UI, kita harus ngeload UI-nya dulu. Kalau di browser, kalau di front end, kita harus menggunakan browser biar UI-nya bisa kelihatan, nanti baru kita testing dan lain sebagainya macamnya. Lalu kalau misalkan kita lihat ke sebelah kiri, Bapak Ibu, sebelah kanan, itu ada dolar, makin ke atas itu makin mahal resource untuk melakukan testing, Bapak Ibu. Karena kalau misalkan di unit, kita dari unit dulu, itu kan cuma mengatas fungsi-fungsi kecil, resource-nya nggak begitu banyak. Tapi makin ke atas, itu lebih mahal cost-nya. Karena kalau kita mau ngetes UI, kita perlu nge-load browser-nya, perlu melakukan testing, nunggu UI yang cloud semua, dan sebagainya macam. Itu jauh lebih berat. Makanya resource yang dibutuhkan lebih banyak, dan cost-nya pun otomatis lebih tinggi, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat ke tengah, itu bentuk piramidnya tuh dia begitu, Bapak Ibu. Itu sebenarnya ada artinya juga. Kalau unit testing, itu perlu banyak hal yang dipersiapkan. Karena kita mengambil fungsi-fungsi kecil tersebut untuk dites dalam rangkaian testing. Nah, itu perlu banyak hal yang perlu kita persiapkan. Belum lagi kalau misalkan setiap fungsinya itu ketergantungan dengan fungsi yang lain. Itu kita harus siapkan semua fungsi yang saling berketergantungan itu. Nah, makin ke atas, makin UI. Kalau UI, kita nggak perlu repot, Bapak. Kita udah selesai bikin webnya, udah tinggal tes runningnya. Kan nggak perlu nyiapin apa-apa lagi. Maka dari itu, kalau unit testing itu yang dipersiapkannya banyak. Kalau UI, oh ya udah kita punya skenario-nya tinggal dijalanin gitu, nggak ribet, nggak beda kayak unit testing yang kita harus bikin skenario-nya biar semuanya bisa berfungsi dengan baik kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, untuk menjalankan automation testing, Bapak Ibu, itu ada beberapa framework yang bisa kita pakai, atau library dan lain sebagainya macamnya. Ada banyak sebenarnya di pasaran, di NPM itu bisa kita kita bisa cek gitu, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu ada Mocha. Framework ini kayak akan fitur yang bisa berjalan di dua environment, Node.js sama browser. Ini juga salah satu framework testing atau library testing yang menarik. Lalu ada Jest juga. Nanti ini akan kita coba, Bapak Ibu, untuk coba unit testing. Salah satu framework testing yang sangat populer. Kalau ini jauh lebih sederhana sih dalam pengujian, penulisan kode pengujian ya. Jadi sehingga mudah dipahami. Nah, Jest ini juga support kayak Babel, TypeScript, dan lain sebagainya macam ini. Yang Jest-nya cukup populer, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan pengen, itu saya rekomendasiin pakai ini. Lalu ada Jasmine juga, ini juga penguji untuk kode JavaScript, ini bisa kita pakai juga. Lalu ada Cypress. Nah, kalau Cypress, dia berfokusnya sama end-to-end. Makanya di sini ditulisnya salah satu pengujian untuk user interface. Atau bisa kita sebut end-to-end testing adalah Cypress. Jadi kalau Cypress itu berfokus sama end-to-end testing. Nah, ini keren banget. Nanti juga ini kita akan coba, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba aja. Nah, kita tadi udah melihat materinya. Kita sekarang coba bagaimana pengujian uh, dari kita lihat pengujian dalam ranah lingkup website. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Oh, ya udah kebuka di sini. Harusnya kelihatan ya. Ya aman. Oke. Ini aku berhentikan dulu.
Oke, wait, saya siapkan terlebih dahulu. Kita sekarang coba untuk session 6 testing starter. Oke, salah. Oh, benar. Cuma ini ya. Ada biar deh. Harusnya ini nggak ada sih Bapak Ibu. Cuma ini bawaan dari brand lain jadi ikut ke bawah. Tapi harusnya ini nggak ada. Oke, kalau Bapak Ibu mau coba, itu ada, saya kopikan terlebih dahulu. Ctrl C. Oke. Oh, dari Pak Hongki, sertifikatnya baik yang belum bisa di drive ya. Oke, nanti paling sama Kak Salwa. Coba dicek lagi. Harusnya nanti kita update lagi apa ya untuk PPT-nya. Semoga bisa langsung up to date di drive-nya. Nah ini, kalau Bapak Ibu pengen lihat atau pengen ikut coba. Oke, sekarang ntar deh. Saya beginikan terlebih dahulu. Bentar ya, Bapak Ibu saya siapin dulu contekan. Karena banyak, agak sulit, khawatir lupa kalau dicek satu-satu. Oke, pertama-tama, mohon maaf Bapak Ibu, salah buka contekan. Session 6 testing. Oke, sekarang Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung coba di clone. Bisa install dulu pakai npm install atau pakai yarn, pakai npm nggak masalah, sama saja. Nanti Bapak Ibu install yang namanya eh JS npm install minde JS, namanya itu, sorry bukan install, kalau pakai npm add minde JS, namanya itu JS, JEST. Harusnya kalau udah itu bakal ada di package.json. Nah ini dependensinya namanya JS. Itu yang akan kita gunakan sekarang untuk melakukan testing, ini testing. Nah, nanti di scriptnya itu tambahin test.js. Ini udah aku, apa namanya, udah aku coba testing duluan agar, aku udah coba setup duluan agar lebih cepat, Bapak Ibu. Soalnya tadi aku coba demoin itu dia agak lama ketika installingnya. Khawatirnya lama diinstal, jadi saya persiapkan lebih dulu gitu biar langsung sat-sat gitu. Nah, Bapak Ibu siapin skripnya. Tinggal skripnya di sini. Eh, nah, skrip di sini tinggal tambah tes, nanti di sini sama JS. Jangan lupa juga diinstal untuk JS. Kalau sudah, tambahkan just.config.js juga Bapak Ibu. Sebenarnya ini nggak perlu sini, ini bawaan dari sananya. Nanti ini bisa disesuaikan seperti ini. Ini by default sudah ada ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen langsung coba, nggak masalah. Gitu. Oke, intinya ini untuk test match-nya. Kita akan matching testnya untuk di folder test. Di mana nanti akhiran filenya itu ada kata dot testnya, dot JT ini maksudnya entah itu JS atau TS itu bisa masuk gitu. Kalau JS untuk JavaScript, kalau TS itu untuk TypeScript. Kalau ini untuk nge-transform jadi bubble JS-nya. Itu simpanannya seperti ini. Sekarang kita coba. Nah, karena test match-nya kita atur di dalam folder test, Bapak Ibu, maka di sini akan berada si filenya. Jadi akan ada tes, akan ada folder test, dan di sini kita akan membuatnya. Nah, di sini kita bisa buat aja file index.ts.js, atau misalkan mau yang lain juga boleh. Misalkan testing.test.js, misalkan seperti itu. Nah, kita sekarang coba dulu. Kalau kita running npm run test. Nah,
Dia comment not found. Just comment not found. Oh, coba saya install dulu ya. npm install. Oh, oke. Sekarang kalau saya coba running, nah dia nggak ada. Karena your test should, oh gede bisa nggak ya? Nah, your test should must contain at least one test. Karena memang belum ada, tapi dia udah bisa berhasil dijalankan. Nah, sekarang contohnya nih. Misalkan saya punya variabel namanya your name, Bapak Ibu. Misalkan your name itu Farhan Rafli, yang seperti itu. Nah, sekarang saya ingin mencoba membuat suatu tesnya. Saya bisa pakai kata kunci tes. Nah, sini udah ada sih. Kalau kita giniin, ini udah ada tesnya, tes block. Misalkan check name. Isinya, saya pengen bilang, saya mengekspektasikan kalau misalkan your name to be Farhan Rafli. Jadi saya mengekspektasikan variabel your name itu namanya to be Farhan Rafli. Jadi saya mengekspektasikan your name itu hasilnya Farhan Rafli, Bapak. Itu mengeceknya itu untuk pengecekan. Sekarang kita coba tes. Sekarang saya kalau misalkan panggil lagi fungsinya npm run test, nah dia berhasil Bapak Ibu. Alhamdulillah. Di sini kita bisa melihat ada tesnya satu, tes di testing.test.js namanya check name, betul ya? Di sini namanya check name. Nah, di sini namanya check name. Dan satu pas. Memang ada cuma ada satu dan itu udah pas terlewat semua, udah sukses gitu. Kalau misalkan saya coba ganti jadi perantara VJ di sini misalkan SG-nya 2 atau misalkan R-nya kecil, harusnya dia kapitalin ya. Kayak sensitif. Kalau saya cek, nah dia gagal Bapak Ibu. Karena di sini dia melihat expect-nya Farhan Rafli, tapi receiver-nya Farhan Rafli. Jadi meskipun kapitalnya beda, seperti ini, saya coba tes lagi. Nah, bakal tetap error karena di sini R kecil harusnya R kapital, kayak sensitif. Itu pengecekannya. Kalau misalkan kita ingin menulis rangkaian tes, itu bisa Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan describe. Nah, describe seperti ini. Nanti isinya misalkan apa ya? Rangkaian testing misalnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata kunci it. Misalkan apa ya? Saya bikin fungsi dari sini. Misalkan sum to integer. Di sini bakal menerima in 1, in 2. Di sini return in 1 plus in 2. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini misalkan check sum of two integer. Nah, kita bisa masukin fungsi lagi di sini dan melakukan hal yang sama. Contoh, misalkan di sini saya mau expect dari sum to in, aku nambah 1 sama 2 to be 3. Kalau misalkan kita cek, atau saya coba yang gagal juga deh. Ini 1,3 misalkan. Kalau saya coba clear dulu, running lagi. Nah, dia bakal gagal, Bapak Ibu. Jadi di sini kelihatan ada yang gagal. Tadi yang variabelnya memang belum diperbaiki. Terus checksumnya dia berhasil, tapi yang checksum of two ini gagal. Jadi di sini kalau kita lihat ini kan check name dia cuma sendiri nih. Kalau misalkan pakai describe, dia jadinya masuk ke sini. Ada serangkaian testing. Misalkan Bapak Ibu eh, tahapan login user, misalkan menuliskan username, menuliskan password, nah itu kan jadi sepaket tuh, nah itu bisa gitu diikat jadi kayak gitu juga Bapak Ibu. Nah di sini nanti kelihatan error-errornya, kayak contohnya ini misalkan yang check name dia salah di R-nya harusnya kapital,
Kalau misalkan di yang serangkaian testing, nanti dia bakal ngasih tahu di bagian mananya errornya ternyata expectednya 3 tapi malah keterimanya 4 gitu. Nah, bisa kita perbaiki aja. 1,3 ini jadi 4. Nah, kalau misalkan berhasil, nah dia berhasil semuanya. Kayak gitu, Bapak Ibu. Itu gambaran umumnya untuk yang unit testing. Nah, kalau misalkan integration testing ya berarti nanti dia akan terdiri dari beberapa fungsi, fungsinya berketergantungan satu sama lain. Kayak misalkan nanti mau manggil apa namanya fungsi ini tuh harus dari database dan lain sebagainya macam Bapak Ibu. Tapi kurang lebih gambaran seperti itu. Jadi kita bisa memastikan kalau uh, fungsi yang kita buat sesuai yang kita inginkan. Selain itu sebenarnya Bapak Ibu, kenapa kita memerlukan pengujian testing, pengujian otomatis atau automation testing? Itu kalau misalkan nanti kita di fungsi sum to in ini kita menambahkan mengenhance dengan codingan apapun itu, kita tambahin, kita modifikasi, kita ingin tetap dia memenuhi requirement yang kita sudah tentukan. Jadi maksudnya kalau bahasa saya gitu di kantor itu nggak kesenggol gitu Bapak Ibu. Jadi kadang kita kalau misalkan membangun suatu fitur itu kadang suka menyenggol fitur yang lainnya. Jadi awalnya benar, cuma karena kita membuat fitur baru, ada fitur lainnya yang ikut kesenggol juga. Nah, jangan sampai juga seperti itu, Bapak Ibu, kayak gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya kita memanfaatkan pengujian testing seperti itu, Bapak. Oke, di sini udah bisa. Eh, Gambaran besar seperti ini, Bapak Ibu, untuk unit testing. Jadi kita memang hanya bermain di serangkaian codingan aja. Belum ada UI, nanti UI di end to end. Tapi kalau untuk unit testing itu kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang tapi sebelum itu, kalau misalkan Bapak Ibu pengen lebih banyak eksplorasinya, sebenarnya ini nggak cuma to be aja Bapak Ibu. Kalau kita cek, ini ada banyak banget fungsinya. Ada to be close to be defined, to be false untuk true false, dan lain sebagainya macam to be none, to be null, dan lain sebagainya macamnya. Kayak gitu Bapak Ibu. Nanti jadi kalau Bapak Ibu punya berbagai macam kondisi itu ada banyak fungsi-fungsi di sini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. To have, length, to match, to throw, dan lain sebagainya macam. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa uh, menyesuaikan dengan kasus Bapak Ibu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita coba yang end-to-end testing ya Bapak Ibu. Nah sekalian saya mau implementasi di aplikasi Calm Headphones yang kemarin. Saya persiapkan dulu ininya. Ini ya saya cancel Discord all files. Saya pindah ke branch 6 starter. Oh di sini nggak ada titik. Oke, ini juga harusnya nggak ada. Ini bisa di ignore aja. Saya paste. Nah, saya juga sama. Oh, nggak ada asetnya kita. Oke, ini bisa dihilangkan dulu. Pertama-tama, kalau saya coba running, Bapak Ibu. Oh, udah running di 5.500. Kalau saya coba cek, ini website yang kemarin, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, yang ini. Masa kita udah pernah lihat ya, beberapa ketemuan kemarin itu udah pernah kita lihat. Itu ada yang, apa namanya, ada website ini yang isinya tuh untuk mendengar
suara-suara yang calm Bapak Ibu, yang tenang. Ini untuk produktivitas aplikasinya itu. Nah, sekarang kita coba melakukan testing. Kita coba testing yang sederhana terlebih dahulu. Misalkan saya ingin ngecek, kalau misalkan di navigation-nya itu harus ada blog, Calm playlist, sama join Calm Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita manfaatkan automation testingnya. Oke, nah Bapak Ibu bisa coba juga untuk mencoba ini. Ada di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mau coba bisa di situ, ada di branch-nya, seperti biasa. Nah, sekarang, pertama-tama, Bapak Ibu cukup install, mana paket JSON? Paket JSON enggak ada ya? Oke, kalau gitu saya ikut install juga pnpm add in Cypress. Oke, sekarang kita install dulu. Tapi Bapak Ibu, oh udah cepet. Oke, nice. Tadi soalnya wow banget waktu saya cobain bikin codingannya. Oke, nah Bapak Ibu itu install terlebih dahulu Cypress ya Bapak Ibu. Kalau sudah, udah muncul package log dan package JSON. Nah, jadi apa namanya? Pertama-tama kan tadi udah kita cloning dulu kita mau coba dari website ini. Nah, nanti kalau misalkan kita mau melakukan pengujian otomatis, kita akan melakukan end-to-end testing, kita akan memanfaatkan library Cypress Bapak Ibu. Cara instalasinya, tinggal install kayak tadi aja, pnpm atau npm install Cypress, taruhnya di development aja, karena itu kita hanya pakai di development Bapak Ibu. Wait, Bapak Ibu, ada notifikasi sebentar ya. Oke, nah, kalau misalkan sudah, caranya itu cukup gampang, Bapak Ibu. Pertama-tama, pertama-tama itu kita eksekusi kode ini. Kalau misalkan udah diinstal Cypress-nya, kita tinggal panggil aja pnpm run Cypress. Oh, open nggak usah pnpm open Cypress. Oh, atau run gitu ya. Sorry Bapak Ibu sekalian. pnpm run Cypress. Command Cypress not found. Ntar saya coba cek lagi di Cypress. Itu kalau kita cek di docs-nya. Open deh. Oh, sorry. Terbalik opennya setelahnya. Jadi pnpm Cypress open. Nah, ini. Nah, kalau sudah, itu nanti bakal membuka suatu tab baru, Bapak Ibu. Nah, tab baru ini adalah Welcome to Cypress. Jadi memang sudah didesain dari sananya agar dia punya semacam UI tersendiri untuk mengatur testingnya. Nah, kita bisa milih di sini, kita akan melakukan end-to-end testing. Kalau komponen juga Cypress pasti bisa, tapi di sini kita akan berfokus sama end-to-end testing. Nah, sekarang kita pencet end-to-end testingnya, Bapak Ibu. Nah, di sini dia akan mengkonfigurasi untuk konfigurasi awalnya. Kita coba continue aja. Nah, di sini nanti akan muncul list browser yang terinstall di laptop Bapak Ibu. Kalau di sini saya kebetulan cuma ada Chrome doang. Nah, jadi saya bakal pakai coba Chrome. Dan di sini jadi operating end-to-end testing pakai Chrome. Oke, nah kalau sudah, itu kita bisa pilih yang create new spec Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan coba namain spec.c.js, tapi foldernya udah di default dari sana, dari folder defaultnya itu di Cypress end-to-end. Saya create spec, oke ya, coba run the spec. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Nah, seperti ini, Bapak Ibu.
Jadi dia testingnya itu merepresentasikan seolah-olah dia tuh user. Kalau tadi yang unit testing sama integration testing kan kita melihat dari segi kodenya kan. Kita yang mengatur kodenya harus nanti begini 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 dan lain sebagainya macamnya gitu Bapak Ibu. Sedangkan kalau misalkan end-to-end testing, kita langsung aja ngetes apa yang udah jadi. Kita sekarang tinggal nulis scriptnya aja Bapak Ibu. Di sini dia udah running. Nah, sekarang kita coba arahkan ke website kita. Misalkan di sini kalau saya balik lagi ke codingannya itu ada di Cypress, ada di end-to-end spec.cy.js. Nah, di sini. Misalkan di sini namanya example testing. Lalu nama anaknya open page misalkan, open web page. Nah, visitnya saya akan arahkan ke localhost 5.500 seperti itu contohnya Bapak Ibu. Nah, kalau saya buka lagi ke sini, nah dia akan mengarah ke sini. Sudah berhasil. Sudah berhasil dibuka. Kalau kita lihat di sebelah kiri, itu tadi ya example testing, itu open web page dan dia sudah bisa terbuka. Nah, sekarang kita coba. Saya di sini akan melakukan pengetesan lagi. Misalkan navigation contains some buttons misalkan. Di mana isinya kita akan bikin lagi. Pertama-tama, kita harus berpikir layaknya kita tuh seorang user, Bapak Ibu. Jadi tahapannya itu kita harus merepresentasikan si automation robot yang kita tulis itu dia sebagai user. Pertama-tama, betul. Kita harus membuka website yang ingin kita tes. Misalkan localhost 5.500, misalkan itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita ingin ini akses halaman web. Selanjutnya itu kita akan coba get ini button-buttonnya. Kita akan coba get button-buttonnya. Nah, sekarang, tapi sebelum itu, kita harus cek dulu Bapak Ibu secara codingan. Berarti di mana ya? Oh, indeks HTML. Saya cek ke sini. Oke, ternyata di sini ada, saya ingin ngecek nih, ahref-ahref ini. Nah, biar mudah, saya bisa tambahkan ID di sini. Misalkan di sini ID-nya navigation blog dan seterusnya. Misalkan di sini saya ambil lagi navigation blog, playlist, sama satu lagi navigation join com. Nah, sekarang kita coba satu dulu Bapak Ibu. Misalkan kita coba ingin nge-get yang ID navigation blog lebih dahulu. Nah, caranya itu misal kita ingin get apa tadi itu? Blog misal. Get blog button. Nah, itu kita bisa menggunakan cy.get. Nama ID-nya apa? Pakai pagar. Kalau diikuti nama ID-nya. Terus contains atau mengandung kata blog. Nah, kita save, kita coba cek lagi. Kalau kita coba cek, nah dia berhasil Bapak Ibu. Kalau kita arahin ke sini, nah nanti dia akan kelihatannya ininya nanti jadi berwarna. Nah, blog seperti ini. Kalau misalkan kita coba ganti, ininya bukan blog misalkan. Ininya home. Dia bakal error. Nah, bakal error Bapak Ibu. Karena nggak ada. Karena nggak ada. Timeout retying after 4 second expected to find content home within the element. Padahal yang adanya itu blok Bapak Ibu. Jadi nggak bisa ya. Maksudnya error gitu sesuai yang kita harapin. Jadi sini bahkan kalau B-nya kecil pun dia nggak bisa. Kayak sensitif. Nah ya, kalau B-nya kecil nggak bisa. Nah, error. Karena B-nya harusnya kapital. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang ini kita lanjutin. Jadi lalu ada get apa tadi itu? Ada apa lagi? Ada yang namanya comply list. Ini juga sama. Kita copy dari sini.
pindahin ke sini, set, set, set. Nah, ini get calm playlist button. Di sini konten calm playlist. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan untuk join calm-nya itu get join betul ya join calm tadi. Oh ya, join calm button. Kita copy dari sini, kita pindahin. Sekarang kita paste. Ini join calm. Oke, join calm Bapak Ibu. Nah, ini udah tiga-tiganya kita get, harusnya ini aman. Nah, ini aman semua Bapak Ibu. Kalau kita cek, nah ini ada semua. Ada get navigation block, get calm playlist, sama get join calm. Nah, kalau misalkan kita ganti di sini ya, di index HTML-nya, misalkan ini bukan blog, tapi home, juga kita ganti jadi home misalkan. Nah, dia bakal error Bapak Ibu. Kita coba running ulang. Nah, dia error. Karena ini harusnya blog, bukan home. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia kalau ini testingnya, itu langsung dari UI-nya. Kita akan get by, apa namanya? Uh, get by ID, get by query selector, dan lain sebagainya macamnya itu bisa semua Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu itu bisa apa aja, itu kalau kita cek, sorry bukan yang ini, tapi ya kita balik lagi ke sini, kita cek ke sini. Ada di Cypress, Bapak Ibu. Cypress, dokumen, di end-to-end testing, terus testing your web. Ini juga bisa kita cek di sini. Kalau Bapak Ibu pengen tahu lanjutannya seperti apa. Nah, di sini. Lalu ada juga di bagian API-nya. Di komennya di sini nih kayak end, check, blur, children, dan sebagainya macamnya. Bahkan sampai ngakses cookie. Di sini juga ada Bapak Ibu. Bisa clear cookie. Terus misalkan clear all local storage, session storage. Nah, itu ada banyak. Jadi ini yang memang diperuntukkan untuk keterhubungan sama web UI-nya langsung gitu. Di sini bisa kita cek banyak. Contents, debug, dokumen, each, dan lain sebagainya macamnya. Bahkan Bapak Ibu, Cypress ini bisa melakukan manipulasi pada API. Mohon maaf, Bu. Melakukan manipulasi sama API. Contohnya, Bapak Ibu, misalkan di sini kan ada API-nya, Bapak Ibu, ada ini. Ini kan dari API decoding. Kalau kita kalau kita inspect, kalau kita ke network. Nah, kalau kita refresh, itu kita bisa melihat kalau ini data ini tuh didapat dari API Calm Music API .dev/musik itu dari sana sumber API-nya. Nah, sekarang kita bisa manipulasi hal tersebut, Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat, kan ada juga di sini, ini bisa kita manipulasi. Ini saya balikin dulu ke semula biar tidak error. Nah, ini sudah, kalau kita coba refresh lagi, dia udah oke semuanya. Nah, kita bisa melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Di spec.js, misalkan di sini saya bilang, it manipulate request. Oke, di manipulate request ini, kita bisa memanggil, pertama-tama tentu, saya visit dulu, seperti yang sudah-sudah, kita copy aja deh. Copy, kita kontrol paste di sini, terus kita bisa memanfaatkan namanya cy.intercept, Bapak Ibu. Intercept, seperti ini, intercept, betul. Nah, kalau kita cek di websitenya, di sini juga ada intercept. Nah, ini. Pay and stop network request and response. Jadi kita bisa memanipulasi. Jadi harusnya
eh, request ini ditujukan keluar, maksudnya ditujukan keluar tuh kayak ini mau nge-request keluar tapi sama si CPS di stop, nggak bisa. Kita override request-nya menjadi sesuai yang diinginkan di testing gitu Bapak. Seperti ini contohnya, intercept.get API-nya apa? API-nya itu kalau kita cek di sini adalah ini, kita bisa masukin di sini. Jadi kalau kita cek di sini ada cara penggunaannya. Contohnya misalkan seperti ini, misalkan cy intercept get slash user dan sebagai macamnya. Oh yang ini, cy intercept post, misalkan itu untuk post, lalu URL-nya apa, nanti respon baliknya apa gitu. Nah di sini saya kan mau nge-intercept get-nya, maka metode get, terus URL-nya itu yang sama dengan ini, https music API di calling dev dan sebagai macamnya. Lalu responnya itu adalah kalau kita lihat di sini, responnya itu kayak gini. Kita lihat previewnya. Oh, oke. Ada isinya itu ada data sama music. Oke, sekarang kita coba kosongin dulu datanya Bapak Ibu. Kita coba kosongin dulu datanya. Jadi nanti isinya itu data. Di sini ada apa namanya? Objek lagi music, kita ini array kosong. Kalau kita cek, kalau kita save dan kita cek di sini, oke, manipulate request-nya berhasil. Iya di stop. Nah kalau kita ke bawah, nah datanya nggak ada Bapak Ibu. Jadi berhasil di apa sebutnya, di intercept. Jadi pas ketika dia mau nge-request keluar sama saya pasti di intercept, nggak boleh kita manipulasi pakai data yang udah kita sediain tadi. Di mana di sini datanya itu kosong Bapak Ibu, array kosong. Makanya tadi dia nggak munculin apa-apa di sininya. Nah kalau misalkan kita cobain pakai data dummy, atau misalkan kita ngambil data dari sini aja deh, kita contoh ambil yang ini, yang good night, kita coba copy responnya. Terus kita balik, kita setup di sini. Jadi di sini dalam objeknya kita taruh ini. Oh ini error-error. Saya perbaiki terlebih dahulu. Ini berharap ada koma, 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 dan koma. Oke, kalau kita save. Oh sorry, salah, komanya bukan di sini. Salah, salah, salah. Komanya komen D, kita hapus, tapi harusnya ada di sini. Ah, komanya di sini, di sini, di sini. Kita ngambil data yang udah ada aja biar cepat Bapak Ibu di sini. Ah, sip, udah berhasil. Jadi, saya manipulasi datanya. Manipulasi datanya itu data music. Harusnya kan array-nya itu kan ini dapatnya dari database Bapak Ibu. Cuma di sini saya manipulasi art link-nya, audio link dan sebagainya macamnya itu menjadi satu ini doang. Nah, kalau kita cek di sini, kita running ulang. Nah, dia cuma muncul satu Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di sini dia cuma muncul satu. Nah, aman. Dia muncul sebenarnya suaranya. Kalau nggak ada muncul suaranya, akan di sini juga. Kalau kita play lagi di sini ada di atas ada tombol audio, dia muncul suaranya berhasil dengan semestinya dan seharusnya. Kalau nggak kedengaran suaranya berarti suaranya nggak saya share gitu. Tapi intinya dia bisa berfungsi sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kalau misalkan saya coba ganti lagi di sini, yang good night misalkan, good night lofi misalkan, pada gitu ya, lofi original version misalkan. Kalau saya save, saya cek lagi di sini, dia udah ngelakuin testing ulang. Nah, dia bakal menyesuaikan dengan apa yang kita beri. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, banyak banget fungsinya untuk melakukan tadi ngecek apa namanya komponen-komponen itu udah basic, udah bisa, udah dasar. Maksudnya dasar itu bisa. Bahkan sampai memanipulasi request, bahkan untuk respon pun bisa, Bapak Ibu. Bisa dilakukan sama Cypress ini. Tadi kita udah coba di sini. Kita bisa melakukan intercept juga terhadap endpoint-endpoint yang di request keluar. Jangan sampai dia nyampe keluar, tapi kita intercept, terus kita balikin sama data ini. Kita juga bisa ngasih data yang lain,
data dummy untuk testing dan lain sebagainya macamnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan Cypress, Bapak Ibu. Seperti itu untuk yang integration testing. Nanti implementasinya bisa banyak, nanti saya visitnya bisa ke halaman lain. Lalu misalkan, oh ternyata saya pengen dia nunggu dulu misalkan. Kalau nggak salah untuk menunggu itu ada yang namanya tuh wait kalau nggak salah wait. Nah di sini tuh wait number of millisecond ya before moving to the next comment. Jadi misalkan di sini eh, untuk sambatan, misalkan di sini saya pengen tunggu dulu sebentar, nunggu selesai, misalkan saya wait 1000, misalkan 1 detik atau 3 detik deh, kalau nggak salah dalam millisecond ya. Nah kalau misalkan saya coba cek lagi, saya coba running ulang. Nah di sini ada nih wait 3 detik Bapak Ibu, baru dia lanjut lagi. Gitu. Kalau misalkan saya tambahin lagi dia makin lama. Kalau misalkan 10 detik 10.000 ini dalam millisecond, nah dia bakal nunggu wait 10 detik. Jadi banyak banget Bapak Ibu yang bisa kita cobain. Kalau ini dia wait-nya itu eh, nunggu selama 10 detik Bapak Ibu. Lebih seperti itu. Oh tadi dia nggak muncul halamannya, itu karena wait-nya itu sebelum visit. Kalau misalkan kita taruhnya sebelah visit, wait 10 second misalkan. Kita save, nah dia udah ke-load tapi dia masih nunggu 10 detik. Siapa tahu Bapak Ibu mau nunggu websitenya berhasil nge-load atau nunggu websitenya berhasil dapetin API-nya dan lain sebagainya macamnya itu bisa menggunakan wait gitu. Oke, ini yang skipnya. Ya, dari aku itu aja paling Bapak Ibu untuk hari ini. Ternyata masih ada beberapa menit lagi buat sesi tanya jawab Bapak Ibu. Di sengaja kan memang ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Waktu-waktu terakhir khawatir Bapak Ibu ada tanya jawab dan lain sebagainya macamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terkait apa namanya malam hari ini pengujian testing. Jadi ada banyak tadi kalau misalkan saya coba ulangi itu ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Ada unit, nah ini ada unit testing, ada integration testing, sama ada end-to-end testing juga. Nah, itu semuanya dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dia juga bisa nanti disesuaikan saja sama kasus Bapak Ibu masing-masing. Ya, nanti ya tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya. Harusnya fungsional tes pengujian otomatis ini harapannya bisa mengoptimalkan website atau perangkat lunak atau sistem Bapak Ibu bangun itu sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Dari Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Sejauhnya kayaknya tidak ada ya Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya terkait PPT, tapi ini sepertinya sudah dijawab oleh Kak Salwa. Terima kasih Kak Salwa. Dari Bapak Ibu yang lain, kira-kira gimana? Ada pertanyaan, ada kesulitan atau apa? Kalau di modul itu jauh lebih banyak lagi Bapak Ibu. Materi-materi dan sebagainya macamnya. Nanti detailnya bisa di sana. Cuma overall itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk materinya terkait yang pengujian otomatis. Gimana nih Bapak Ibu? Sejauh ini apakah bisa dipahami? Harusnya masih bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Gimana nih dari Bapak Ibu responnya? Aman Mas? Oke, sepertinya Bapak Ibu udah familiar. Oke, seru. Betul. Terima kasih Bu Yulina. Memang seru. eh di sisi lain menyenangkan memang Bapak Ibu melakukan pengujian testing ini. Jadi kayak kita, misalkan kita membuat testing untuk fitur A, misalkan untuk fitur home. Oke, nggak apa-apa Bu Anissa, semoga diperlancar. Ya, betul Bapak Ibu. Tadi melanjutkan yang tadi,
terkadang memang betul lebih menantang mungkin ya, lebih menantang di testingnya daripada ngodingnya gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngoding dulu, baru testing, eh itu cukup challenging juga. Makanya tadi ada konsep yang TDD tadi, Bapak Ibu, di mana kita nyoba apa namanya TDD. Nah, di TDD ini di mana kita mencoba menulis tesnya dulu, baru ngoding. Kan biasanya by default orang-orang tuh kan ngoding dulu ya, Bapak Ibu ya. Ngoding dulu baru ngetes. Nah, kalau di TDD itu dibalik. Coba bikin test case-nya dulu, baru ngoding, Bapak Ibu. Dan memang menarik testing ini, apalagi kalau misalkan kita udah mengerjakan apa namanya website yang besar, itu kan ada banyak fiturnya. Nah, testing ini hal yang penting karena kita memastikan ketika kita melakukan pengembangan terhadap fitur yang baru, itu pastikan dia tidak mengganggu fitur yang lainnya, gitu Bapak Ibu. Jadi testing ini memastikan semuanya itu tetap berjalan sesuai dengan requirement-nya atau ketentuannya. Seperti itu Bapak Ibu. Betul, kadang menarik menulis testing itu. Bahkan apa namanya? Codingannya udah betul nih, tapi kenapa testingnya tuh malah error-error mulu gitu, malah jadi build-nya itu jadi nggak berhasil. Kadang orang sampai stresnya, udahlah hapus ya testingannya biar biar tetap jalan karena dia udah pusing banget. Tapi jangan sampai gitu juga Bapak Ibu ya, ada naik turunnya lah menulis testing juga. Jadi kadang udah betul kok ini codingannya, kenapa testingnya salah mulu gitu. Ya gitulah kurang lebih Bapak Ibu. Ada suka dukanya. Gitu Bapak Ibu. Menarik sih kalau untuk testing ini. Saya juga di kantor itu untuk beberapa project kita bikin testingnya pakai Cypress juga, kita kebetulan di kantor karena saya kan front end dan memang fokusnya itu di UI-nya, dan itu membantu kita banget kalau kita ngedevelop suatu fitur baru, itu pastiin fitur yang sebelumnya itu jangan sampai error karena berbahaya gitu dan repot juga gitu. Oke, di dokumentasi dari ada pertanyaan dari Pak Setiawan. Oke, eh, ada Pak Setiawan. Tadi kalau kita balik lagi ke sini, ke testingnya. Alhamdulillah di Cypress ini ada dokumentasi yang sedikit manusiawi mungkin ya untuk orang yang baru coba. Itu kalau kita ke end-to-end testing, itu ke testing your app, di sini dia ada tahapan by step-nya. Contohnya di sini dijelasin, eh, pertama-tama itu pakai visit untuk mengakses halaman webnya, atau misalkan change URL-nya to development URL-nya. Nanti kalau misalkan udah harusnya ya sesuai, kalau enggak ya perbaiki aja. Nanti kita bisa masuk ke lanjutannya. Itu kayak misalkan, oh ini deh, your first test kalau nggak salah. Nah ini add test file, nanti ini lanjutin ikutin aja. Nanti your write your first test. Tadi kalau misalkan di sini kita juga bisa pakai expect juga Bapak Ibu. Kalau misalkan ini contohnya kalau expect true to equal true, cuma beda keywordnya aja, tapi konsep cara pengetesan sama. Kalau tadi di JS kan pakai to be ya, ternyata kalau di Cypress itu pakai to equal. Nanti kalau lanjutin dan seterusnya, write a real testnya, misalkan visit a page, di sini dicontohin lewat ini. Nanti misalkan eh cari content type, query buat elemen dan sebagainya macam, di sini dikasih tahu juga sih Pak. So far sih harusnya dari sini aman ya Pak ya. eh Make an assertion dan lain sebagainya macamnya gitu. Jadi kalau misalkan API functionnya, nah kalau misalkan kebetulan di Docs itu udah ada example untuk testing ini. Kalau best practice sih sejauh ini paling yang bisa saya sampaikan itu bedain aja speknya. Kalau misalkan kita balik lagi ke sini, switch testing tab, end-to-end testing, running Chrome. Oh, ini coba kita close dulu. Kita switch testing type.
Start end-to-end testing. Nah, di sini, kalau misalkan kita, ini kan spec.c.js, nanti kalau misalkan ada fitur baru, itu ada baiknya dipisah. Jadi kita bikin new spec aja. Create new spec, misalkan ini fitur 2, misalkan gitu. Nah, nanti di sini, oke, run di spec, gitu. Nah, gitu. Jadi nanti di codingannya, dia akan ada fitur sama spec.c. Jadi setiap fitur tuh harapannya bisa dibeda-bedain gitu. Nanti kalau secara running, dia bakal ke running semuanya. Enggak deh, satu-satu ya, satu-satu. Tapi kalau nggak salah bisa semuanya juga, nanti bisa dicobain, tapi harus bisa semuanya. Jadi jawabannya, kalau misalkan example ada, di website alhamdulillah ada example, your first test, nanti bisa dicobain, ini example-example-nya, ada testing your app juga. Kalau misalkan best practice sih sejauh eh, ini udah baik sih, paling nanti tinggal dipecah-pecah aja ininya sesuai dengan fungsi-fungsinya gitu. Seperti itu sih paling dari aku, Pak Setiawan, eh, buat pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Atau kalau Bapak Ibu yang lain yang lebih berpengalaman di testing, ada referensi lain itu juga boleh di sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Setiawan. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi kita nanti tinggal kalau udah kita setup, kita tinggal tulisnya sesuai tahapan dari testingnya. Tahapan dari testing. Jadi kita sebetulnya secara bertahap gitu. Nah, sebenarnya menariknya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan, ini sebenarnya saya dulu pernah riset sih Bapak Ibu. Pernah riset, penasaran gitu. Dulu, kalau misalkan Bapak Ibu masih ingat, ada salah satu e-commerce itu membuat undian barang mewah lah apapun, entah itu HP, kendaraan, Rp1. Nah, tapi uniknya, dia kalau kita buka website secara manusiawi, itu nggak nyampe 1 detik malah. Cuma beberapa sepersekian detik, dia langsung habis gitu. Langsung laku. Nah, itu saya pernah baca ramai di Twitter dan sebagainya macamnya. Oh, ternyata ada bot, ada banyak yang pakai bot dan sebagainya macamnya. Nah, sebenarnya juga bisa sih Bapak Ibu. Kalau misalkan ya, Bapak Ibu, ini yang kosong deh, fitur dari saya di sini. Misalkan Bapak Ibu akses Tokopedia, itu juga bisa sih Bapak Ibu. Tokopedia, contohnya ya, tokopedia.com. Kita coba cek di sini. Kita coba tes ulang. Bisa nggak dia? Dulu sih saya coba bisa ya Bapak Ibu. Saya visit tokopedia.com. Ini nggak muncul ya. Coba kalau ganti sama lain, google.com misalkan. Nah, kalau Google bisa. Apa kalau Tokopedia nggak bisa ya? Apa di ada semacam Guardian Tokopedia? Ya kayaknya ada Guardian ya. Kayaknya udah di enhance sekarang. Kalau dulu sih masih bisa. Saya dulu pernah nyobain pakai Tokopedia. Dipencet-pencet gitu. Itu bisa Bapak Ibu. Kayaknya sekarang udah. Nah, kalau Shopee masih bisa. Oh, kalau Shopee harus login dulu. Ya, ya kayaknya canggih juga. Bisa dicegah semacam itu. Kalau misalnya kita contoh di coding deh. Dulu saya pernah coba ini di coding. Nah, nanti kan di sini kita misalkan mau masuk nih. Nanti kalau kita inspect elemen, kita inspect di sini aja. Kita cari, oh ini nih ada masuk. Ternyata ini tuh ahref, di mana dia konten masuk. Oke, berarti kita harus ngambil yang tombol masuknya ini, Bapak Ibu. Dulu tuh saya pernah coba, biar cepat kita coba cari contekannya aja deh. Saya udah lupa soalnya keywordnya apa. Eh, coba automation. Oh, ini ada. Ah, ini di slide, di apa namanya? Nah, ini, Bapak Ibu. Oke. Oh, ternyata misalkan ya, saya mau mencoba ini buat login.
Nah, di sini saya ternyata itu akses di coding.com login. Nah, di sini masuk nih. Oke, masuk. Nah, terus di sini saya mau get di mana semua elemen di mana ada atribut name sama dengan login email. Karena ini berdasarkan di website kayak gitu. Terus then ternyata get ini then nanti di sini tuh ternyata ada parameter inputnya. Nanti di sini kita bisa pakai inputnya, kita expect dulu. Kita pastiin kalau misalkan input ini to exist, jadi ada exist. Nah, kalau udah, kita bisa isi pakai keyword wrap si inputnya. Type, misalkan di sini email saya rafifah15@gmail.com. Nah, bisa Bapak Ibu. Jadi ketangkep ini ya, bisa ketangkep. Nanti tinggal password masukin. Nah, kalau setelah saya tulisin nanti ketahuan Bapak Ibu. Nanti password masuk di sini, password masukin, pencet masuk, udah deh masuk ke saya pengen cobain sih cuma nanti saya cobain gini deh Bapak Ibu biar biar menarik ya di malam hari ini. Saya pindahin dulu ke atas. Saya coba bikin dulu ininya, misalkan bisa nggak ya, saya coba bikin file JS di sini, test.js, misalkan export password, once password sama dengan, kalau nggak salah tuh ini passwordnya. Saya coba import dari sini, once, ntar saya Bapak Ibu, saya coba setup dulu, require test. Oh jangan nih Bapak Ibu, nanti kelihatan lagi di sini. Ya nggak jadi Bapak Ibu, saya cancel aja lah. Tapi Bapak intinya Bapak Ibu saya belum belum sih belum ke execute ya. Tapi nanti ya harus bisa kelihatan dari sini Bapak Ibu. Type ya belum kelihatan. Alhamdulillah, jadi saya nggak usah ganti password ya Bapak Ibu. Cuma intinya ya harusnya aman ya. Oke, tapi intinya Bapak Ibu, di sini kita bisa melakukan hal yang otomatisnya itu nggak cuma buat pengetesan, kita bisa malah bikin semacam robot bot kayak gitu. Robot bot kayak gitu emang itu. Nah ini bisa tab ini nanti kalau misalkan kita mau buat yang passwordnya, saya copy aja deh biar cepet. Nanti tinggal masukin passwordnya di sini. Nah misalkan di sini testing testing 1 2 3 misalkan. Nah kalau misalkan udah, berarti kita tinggal cari buttonnya terus kita pencet klik aja Bapak Ibu. Nah kayak gini. Saya button data labelnya masuk, itu diklik sama kita. Kalau udah, kita bisa bikin gini. Nah, intinya ini tuh ngecek kalau misalkan udah login, itu harus ada kata Farhan ya. Nah, saya kasih timeout 10 detik gitu buat mereka ngelogin proses login. Nah, kalau kita cek, nah ini gagal karena salah password gitu. Jadi kalau misalkan saya refresh lagi, dia masuk ngetik Raffi Farezi, terus dia tadi kalau Bapak Ibu dia masukin passwordnya juga. Jangan lupa diklik deh. Nah, dia bakal masukin ini username dan sebagai masuk. Itu menarik lah Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan penyalahgunaan juga sih. Ya cuma pemanfaatan pemanfaatan dari si automation testing ini. Gitu Bapak Ibu. Tadi intermezzo sedikit lah sembari
menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba yang otomatis, siapa tahu Bapak Ibu menemukan use case, Mas ini saya pengen ini capek saya ngulangin ini berkali-kali bisa nggak diotomasi? Nah mungkin bisa dimanfaatkan menggunakan Cypress ini. Sisanya nanti ya bisa disesuaikan aja sama kebutuhannya, kata kuncinya, keyword apa sih, sintas-sintasnya apa yang digunain dan sebagainya macam. Gitu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Ini menarik sih Bapak Ibu. Kita bisa mempelajari ini. Itu pemanfaatannya sebenarnya banyak banget. Nggak cuma sekedar buat testing doang sebenarnya. Atau mungkin Bapak Ibu nanti kucingnya Kak Farhan lucu. Ada kucingnya ya Pak Ali ya? Kucing. Oh kucing ini ya? Ya ini ada ekstensinya Pak Ali Tarmuji. Ini kita bisa ngajak main juga. Kita bisa melempar-lempar ini. Kalau Pak Ali ingin nanti tinggal ke extension itu ada namanya pets, cari aja Pak Ali. Nanti akan muncul VS Code pets gitu. Nanti kalau udah ya nanti bakal muncul di sini. Nanti tinggal ditambahin aja. Misalkan saya mau nambahin kepiting, bisa dinawain kepitingnya apa? Misalkan namanya Mr. Crab. Nah, jadi dia bakal muncul kepitingnya di sini. Nanti kita bisa ajak main ngelempar-lemparin ini tuh. Gitu. Pak Ali, kalau mau coba. Gitu Pak Ali. Seperti itu Bapak Ibu semua. Apakah ada pertanyaan? Sama-sama Pak Ali. Siapa tahu Pak Ali penasaran juga gitu ya. Aman Bapak Ibu, menarik sih di pengujian ini. Apa namanya? Pemanfaatannya banyak. Nanti Bapak Ibu bisa coba, menarik banget buat dipelajari. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada lagi? Oh ya, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk isi apa itu namanya? Feedback. Link feedbacknya seperti biasa tolong diisi Bapak Ibu buat apa namanya? Buat mohon maaf, buat evaluasi kita ke depannya agar ke depannya bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah Pak Titi Barkah. Nanti pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas terkait web performance Bapak Ibu. Itu saya lupa. Apakah materi terakhir atau bukan nanti saya coba cek lagi, tapi ada terkait web performance. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan website kita yang ada saat ini menjadi lebih optimal. Salah satunya itu dengan mengoptimalkan via image Bapak Ibu. Jadi image itu gambar biar lebih cepat di load-nya, itu ada caranya biar lebih optimal. Dan lain sebagainya macam. Nanti kita akan pelajari. Wah, terkait WebSocket notifnya masih nggak muncul. Oke, Pak Titi Barkah, mungkin kalau Pak Titi Barkah eh, apa sih pernah ngechat. Jadi ya nanti bisa ditanya di sana karena mungkin pembahasannya akan panjang. Ya boleh Pak Titi Barkah. Nanti kalau misalkan saya late respon itu mohon maaf ya Pak ya. Kebetulan memang lagi banyak acara belakangan ini, tapi saya usahain untuk tetap terus ngebales chat Pak Titi kalau misalkan ada waktu senggang gitu. Oke, unit testing dan integrasi apakah membantu dalam keamanan security? Eh, kalau sepengetahuan saya ya Pak ya, Pak Yuda, mungkin keamanan dari segi tipe data yang masuk keluar itu iya. Karena di sini kan keamanan security-nya mungkin bisa luas ya pemahamannya. Kalau misalkan keamanan dari segi tipe datanya iya, apa namanya websitenya misalnya ketika dimasukin value ini, value up ini itu harus string, nggak boleh ada kata kunci lain, ya itu bisa apa namanya bisa bisa membantu. Tapi kalau security-nya masalah keamanan kayak attack DDoS dan lain sebagainya macamnya itu dari segi infra sih Pak Yuda. Tapi kalau misalkan unit testing sama integration testing itu dia lebih ke memastikan fungsi-fungsi atau modul-modul yang ada di dalam perangkat lunak tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya atau ketentuannya. Tapi kalau misalkan untuk keamanan security, aku belum pernah nemu use case sih Pak Yuda. Cuma setahu aku belum nggak ke arah sana sih. Tapi bisa jadi aja gitu. Cuma mungkin pengetahuan aku belum nyampe. Tapi kalau berdasarkan experience aku belum ada yang aku pelajari testing ini ke arah keamanan atau security. Mungkin lebih ke keamanan tipe data, keamanan apakah fungsi ini
berjalan dengan semestinya, fungsinya itu apakah aman dan sebagainya macamnya, lebih ke arah sana sih Pak. Jadi lebih ke arah memastikan fungsi atau fitur-fitur yang berjalan itu apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Seperti itu Pak Yuda. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Yuda. Oh, kalau saya pernah pakai unit test, Mas. Alhamdulillah, kalau saya wah baru tahu. Alhamdulillah, itu berarti dapat ilmu yang baru ya, Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Menarik banget nih. Kalau ini lebih, harusnya lebih enak. Saya plus karena dia ada UI-nya gitu. Lebih terlihat lah bentukannya visualnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Titip sama tadi Pak Yuda. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak. Kalau misalkan masih belum puas atau misalkan ada salah paham, itu chat lagi aja, Pak. Nggak apa-apa, feel free aja untuk berdiskusi. Seperti itu. Oke. Apakah ada lagi, Bapak Ibu, pertanyaannya? Untuk otomasi flash sale bisa kayak testing tersebut? Sebenarnya bisa-bisa aja sih ya, Pak. Kayak tadi kan saya nyoba buka Shopee, Tokopedia, sebenarnya udah diblokir sih. Maksudnya udah apa namanya? Udah dicegah sama mereka gitu. Karena tadi saya buka Tokopedia tuh nggak bisa. Seingat saya, ini saya ngoding kapan ya? Ntar saya coba cek. Itu seingat saya itu 10 bulan yang lalu tuh masih bisa. Pak Ali kayak buka Tokopedia pakai saya press itu masih bisa. Cuma tadi nggak kebuka websitenya, kayaknya dicegah. Jadi secara kasar sih harusnya bisa-bisa aja. Cuma kalau untuk best practice-nya sebenarnya ada tools-nya lagi. Kemarin tuh saya cuma iseng aja taunya bisa gitu loh. Tapi kalau untuk jawaban untuk otomasi flash sale bisa kayaknya testing tersebut ya bisa-bisa aja sebenarnya sih Pak. Kalau mau dicoba-coba. Tapi kalau aslinya, kalau yang udah profesionalnya itu setahu saya bukan pakai yang uh, saya press tadi karena saya press itu berat. Kan dia harus ngeload UI-nya dan sebagainya macamnya. Biasanya kalau yang udah canggih itu dia cuma ngoding-ngoding doang berdasarkan struktur HTML-nya, nanti klik dan lain sebagainya macamnya. Itu lebih cepat. Tapi ya kalau ditanya bisa ya bisa-bisa aja gitu. Paling mudah-mudahan bisa menjawab. Seperti itu, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Waktu kita berarti waktu kita terasa sudah 2 menit lagi. Perasaan tadi sisa setengah jam. Seperti itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bapak Ibu ilmunya malam hari ini. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi Bapak Ibu, saya cukupkan saja untuk malam hari ini. Bapak Ibu bisa beristirahat habis ini. Jadi itu rangkaian materi hari ini kita belajar terkait pengujian testing. Pengujian otomatis. Pengujian otomatis atau bisa disebut automation testing Bapak Ibu. Intinya kita melakukan pengujian. Kalau biasanya kita lakukan secara manual, kita lakukannya secara otomatis Bapak Ibu. Jadi biarin komputer ngelakuin itu semua, bahkan ini nanti secara jauhnya Bapak Ibu itu bisa diintegrasin sama CI/CD kalau Bapak Ibu tahu. Jadi nanti kalau udah di-push ke GitHub, udah di-deploy, nanti dia biarin di cloud-nya itu di tes si websitenya gitu. Jadi itu keren banget lah untuk pengembangan lebih lanjutnya. Nah tadi juga ada konsep TDD, Test Driven Development, di mana kita konsepnya itu nulis test case-nya dulu, baru ngoding. Kan biasanya kita ngoding dulu, baru nulis test case-nya. Kalau ini dibalik gitu, biar kita ngoding tuh panduannya itu ada test case ya, jadi kita tetap terarah gitu. Nah, lanjutannya itu ada tipe-tipe pengujian, ada unit testing, integration testing, dan sebagainya macamnya. Itu sama Bapak Ibu disesuaikan aja sama kebutuhannya, di mana setiap pilihannya itu pasti ada pros dan cons-nya, ada sisi kelebihannya dan kekurangannya. Sisanya ya sesuaikan aja sama use case Bapak Ibu. Nah, lebih seperti itu Bapak Ibu, menarik banget buat dibaca. Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan ke depannya. Sama-sama Pak Ali, Pak Yuda, sama-sama mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada salah kata atau salah lain ya, misinformation dan sebagainya macamnya, itu bisa diisi di kolom feedback aja. Nanti saya baca kok feedbacknya. Kalau ada apa-apa, tulis di sana aja. Nanti saya coba enhance lagi ke depannya, biar bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, dari aku itu aja. Jangan lupa diisi feedbacknya Bapak Ibu, karena itu sangat berarti buat kita semua, saya dan dari tim decodingnya untuk evaluasi lagi ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu
sendiri atau mungkin Bapak Ibu ajarin ke yang lainnya. Semoga ada ilmu yang bisa diambil malam hari ini. Mungkin syukur-syukur kalau misalkan ilmunya bisa dibagikan lagi ke yang lainnya. Dari aku itu aja. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah lainnya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita bertemu lagi, masih ada 2 pertemuan lagi Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di Rabu minggu depan, jam setengah 7, seperti biasa. Saya tunggu kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, makasih ya udah meluangkan waktunya di malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu, dadah, makasih ya. Dadah, terima kasih Bapak Ibu.